Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Rahman dengan NIM D1C1210446. Di sini saya akan menjelaskan teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Di sini limbah agroindustri yang saya bahas yaitu pemanfaatan limbah padat agroindustri kelapa sawit atau CPO, industri CPO. Limbahnya yang pertama tandan kosong, fiber atau sabut kelapa sawit. Kemudian yang terakhir tempurung kelapa sawit atau cangkang. Nah, yang pertama yaitu tandan kosong. Tandan kosong sebagai bioenergi dengan metode pirolisis. Limbah padat tandan kosong kelapa sawit 3KS banyak mengandung lignoselulosa. Di antaranya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignoselulosa 3KS yaitu selulosa 45,95%, hemiselulosa 22,84%, dan lignin 16,49%. Secara termokimia, salah satu cara pengubahan lignin selulosa melalui proses pirolisis. Nah, di sini adalah gambar alat pirolisis. Proses pirolisis menghasilkan produk berupa liquid, gas, dan biokar. Produk liquid adalah gas terkondensasi yang melewati rangkaian kondensor dengan memanfaatkan air es sebagai media pendingin. Total cairan yang diperoleh dari kondensasi kemudian dipisahkan antara biooil dan asap cair menggunakan corong pisah serta biokar yang berada di dalam reaktor juga ditimbang. Baik, yang pertama yaitu biooil. Di sini ada tabel kandungan. Yang pertama biooil, asam peroklinat atau asap cair, yang kemudian arang, kemudian terakhir gas dengan temperatur 300-350 dengan 400 derajat Celcius. Nah, yang pertama yaitu biooil. Biooil adalah liquid hasil dekomposisi termokimia dari biomasa fase minyak, pyrolytic oil. Biooil memiliki kandungan senyawa fenol, asam aldehida, keton, furan, alkohol, asam hidrokarbon, dan lainnya. Tergantung pada bahan baku, proses treatment, dan kondisi operasinya. Selain sebagai bahan bakar alternatif, kandungan fenol yang tinggi pada biooil juga bermanfaat untuk biobaset, resin, fenol, dan perekat. Umumnya keasaman biooil antara 2,5 sampai 4 merupakan tingkat keasaman yang cukup tinggi. Biooil ini dapat dijadikan bahan bakar boiler dengan karakteristik pH yang didapat. Untuk pengembangan lebih lanjut seperti bahan bakar mesin diperlukan peningkatan kualitas biooil. Baik, yang kedua asam peroklinat atau asap cair. Merupakan golongan asam organik. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis gas kromatografi yang dilakukan oleh Ferdianto 2020, menjelaskan bahwa asap cair TKKS mengandung banyak asam asetat. Asam asetat yang terkandung dalam asap cair adalah asam organik yang dihasilkan dari penguraian selulosa dan hemiselulosa pada kayu, yang berpotensi dimanfaatkan menjadi energi yaitu etanol, pengawet makanan, bahan reduksi unsur, dan sebagai stimulus ekstraksi logam. Yang ketiga, arang. Arang atau trendiel dalam studi ini adalah dengan meningkat trendiel arang di dalam studi ini adalah dengan peningkatan temperatur real semakin menurun. Pada temperatur yang tinggi terjadi peningkatan reaksi depolatilisasi karena banyaknya energi yang tersedia, sehingga memutus singkatan yang ada pada senyawa organik membuat produk cairan meningkat. Potensi pengembangan arang ini sangat banyak, diantaranya dapat dijadikan bahan bakar seperti biobriket, biopelet, di mana kualitasnya yang dilihat dari nilai kalor dari bahan bakar tersebut.
Kemudian pembuatan silika gel dari sabut dan cangkang kelapa sawit. Nah, kandungan sabut dan cangkang kelapa sawit yaitu sabut dan cangkang kelapa sawit merupakan dua dari sekian banyaknya bagian kelapa sawit yang tidak dimanfaatkan atau hanya menjadi limbah industri. Abu sabut dan cangkang kelapa sawit memiliki kandungan silika SiO2 masing-masing sebesar 59,1% dan 61% menurut Tripana et al. 2015. Kandungan yang cukup besar ini berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan silika gel. Adapun prosedur pembuatan silika gel yang pertama, persiapan sampel. Pada proses persiapan sampel, bahan baku sabut dan tempurung kelapa sawit diperkecil ukurannya, serta mempersiapkan asam klorida, HCl, 1M, dan NaOH1. Pengabuan dan pengayakan, sabut dan tempurung kelapa sawit yang telah diperkecil ukurannya dimasukkan ke dalam furnace dengan temperatur 700 derajat Celcius selama 4 jam. Dengan menggunakan cawan porselen, abu yang diperoleh kemudian diayak dengan menggunakan ayakan 30 mesh. Pembuatan larutan natrium silik yang ketiga, pembuatan larutan natrium silikat Na2SiO3. Pada proses pembuatan larutan, abu sabut dan tempurung kelapa sawit diambil masing-masing 10 gram. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH sebanyak 60 ml. Selanjutnya campuran dipanaskan di dalam labu Erlenmeyer tertutup pada temperatur kurang lebih 80 derajat Celcius serta diaduk secara konstan sebesar 250 rpm menggunakan magnetic hot stirrer selama 1 jam. Selanjutnya larutan didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring. Residu hasil penyaringan dibuang dan difiltrat digunakan untuk proses selanjutnya. Yang kelima, pembuatan silika gel. Filtrat dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan HCl dengan konsentrasi 1M hingga mencapai pH 7 dan dibiarkan. Yang keenam, selanjutnya disaring dengan menggunakan kertas saring sehingga terbentuk silika gel. Yang ketujuh, pengeringan. Pada proses pengeringan, silika gel yang terbentuk dikeringkan di dalam oven pada temperatur 80 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, untuk pembentukan silika gel, pembentukan silika gel dihasilkan dengan menambahkan asam ke dalam larutan pyrokursor natrium silikat hingga pH mencapai angka 7 atau netral. Proses ini dikenal dengan proses Sol-Gel. Proses Sol-Gel yang terjadi pada pembentukan silika gel mengakibatkan terjadinya reaksi kondensasi terhadap ion silikat. Oleh sebab itu, gugus siloksi SiO akan membentuk gugus silanol SiOH. Akibat dari kenaikan konsentrasi proton H+ setelah penambahan asam berupa larutan HCl 1M, proses ini terus terjadi hingga gugus silanol membentuk ikatan siloksan SiO-Si. Waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan silika gel ini disebut sebagai waktu pematangan atau waktu aging. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan tentang pembuatan limbah agroindustri dari CPO, industri CPO atau industri kelapa sawit dengan pemanfaatan tanah kosong, fiber atau sabut kelapa sawit, dan tempurung kelapa sawit atau cangkang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.